Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus ya. Khususnya mengenai grafik garis lurus ya. Nah, ini ada grafik garis lurus. Ini contoh ya, contoh grafik ini yang akan kita pelajari nih. Ini ada namanya, nih ada grafik, kemudian ini namanya garis. Nih garis ini memiliki persamaan ya. Persamaannya di sini y sama dengan 2x. Sebentar kita jelaskan kenapa persamaannya ini y sama dengan 2x. Kenapa bukan 3x, kenapa bukan 4x dan sebagainya. Ya, begitupun dengan ini. Nih, persamaannya ada minus 3x ya. Oke, kemudian kita belajar mengenai kemiringan garis. Kemiringan garis itu biasa juga disebut dengan gradien garis ya, disimbolkan dengan M, seperti ini M. Nah, rumusnya untuk menentukan M yaitu perubahan Y dan perubahan X atau Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ini harus dihafal ya. Rumus gradien garis yaitu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Artinya titik Y dikurangi Y1 dengan ini titik ya. Oke. Nah, rumus umum persamaan itu, persamaan garis itu ya adalah Y sama dengan MX tambah C. Artinya Y ini, M-nya tadi gradien, C ini konstanta. Konstanta artinya angka ya. Ya, contoh. Ini ada persamaan 2X. Ini tanpa konstanta ya. Nih, berarti gradiennya adalah 2 ya. Jadi kalau misalnya ada 2X tambah 3, nah 3 itu adalah konstantanya ya. Oke, ini ada penjelasan bahwa dua garis sejajar akan memiliki gradien yang sama, sedangkan jika gradien garis dari dua garis yang tegak lurus, maka gradien adalah lawan dan sebaliknya. Itu akan kita pelajari mungkin pada pertemuan selanjutnya mengenai dua garis sejajar dan dua garis yang saling tegak lurus ya. Jadi hari ini, untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas grafik garis dari persamaan garis dari satu garis lurus dengan dan gradien garis ya. Oke, yang pertama mengenai tadi sudah materinya, sekarang kita contoh soal ya. Nah, ini contoh soal. Nah, ini ada persamaan garis 2Y sama dengan 3X kurang 6. Kita melengkapi tabel. Nah, ini untuk melengkapi tabel untuk menentukan titik koordinat X, Y ya. Nah, ini ada titik. Nah, di sini ditentukan ya nilai X-nya. Ada nilai X-nya negatif 4, 2, 0, 2, 4. Nah, kemarin kan kita sudah belajar fungsi ya. Ini kurang lebih sebenarnya sama dengan fungsi, yaitu mengganti nilai X dengan nilai yang ada. Nih, kan persamaannya 2Y sama dengan 3X kurang 6 ya. Berarti untuk X-nya dengan ketika nilai X-nya 4, negatif 4, berarti kita ganti. Ya. Kita ganti X-nya menjadi negatif 4, sehingga kita kali 3 kali negatif 4, negatif 12, negatif 12 kurang 6 sama dengan negatif 18 ya, negatif 18. Kemudian setelah ini Ibu rasa sudah sering mendapatkan persamaan seperti ini ya. 2Y sama dengan negatif 18, berarti Y-nya negatif 18 dibagi 2 ya. Kemudian ketika X-nya negatif 2, maka X-nya diganti negatif 2. 3 kali negatif 2 negatif 6, negatif 6 kurang negatif 6, ingat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Jangan ditanya kenapa hasilnya negatif 12 Bu. Karena negatif 6 dengan negatif 6 sama-sama negatif, maka tetap dijumlahkan dan hasilnya tetap negatif ya. Nah, kemudian 3X 3 kali 0, 0 kurang 6, negatif 6, negatif 6 dibagi 2, negatif 3 dan seterusnya. Setelah mendapatkan nilai Y tadi, tinggal dimasukkan di dalam kolom. Di dalam kolom sini ya. Nah, tadi ketika nilai negatif X-nya negatif 4, maka hasilnya negatif 9. Ketika nilai X-nya negatif 2, hasilnya negatif 3, sehingga titik koordinatnya X-nya negatif 4, Y-nya negatif 9, maka titiknya negatif 4, negatif 9. Ini juga sama ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Gambarlah grafik garis Y. Y sama dengan 3X. Kita disuruh menggambar grafik ini tadi ya. Aku jelaskan. Ini kalau bagaimana cara menggambar grafik yang hanya diketahui persamaannya. Nah, yang pertama yaitu
kita menentukan titik Y, otomatis ya. Untuk menggambar grafik kita harus mempunyai nilai titik koordinat X, Y tentunya. Nah, ketika nilai X-nya, untuk nilai X-nya di sini kalian terserah mau nilai berapa. Biasanya kita menggunakan nilai terendah ya. Nilai bilangan bulat mulai dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Terserah, di sini bisa juga 1, 2, 3, 4. Terserah kalian ya. X-nya. Nah, baru kita membuat tabel seperti tadi. Ini ya, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Ini Ibu. Terserah kalian. Nanti kalau yang mau di sini mengganti, kalau soalnya sama, di sini mau 1, di sini mau 2, terserah. 3, di sini 4 ya. Ini kebetulan karena Ibu memilih negatif 2, negatif 1 ya, bilangan bulat ya. Ada bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif ya. Nah, ini sama seperti tadi. Y sama dengan 3X. Kita tinggal ganti Y sama dengan 3X. X-nya negatif 2 berarti Y-nya negatif 6. Sedangkan titiknya negatif 2, negatif 6. Y-nya X-nya negatif 1 berarti 3 kali negatif 1 negatif 3 berarti Y-nya negatif 1,3 dan seterusnya. Ya, sehingga dapatlah titik-titik ini. Dari titik ini kita gambar grafiknya. Nah, tadi ini ya. Jadi tadi negatif 2, negatif 6. Kemudian negatif 1, negatif 3. Kemudian 0, 0,0, kemudian 1,3, kemudian 2,6 ya, gitu. Contoh soal yang ketiga. Nih, gambarlah grafik garis Y sama dengan 2X sama 4. Nah, ini sudah ada konstantanya ya. Nah, di sini soal nomor 3 Ibu menggunakan cara dengan menggunakan titik potong ya. Nah, titik potong artinya titik potong di sumbu Y dan titik potong di sumbu X. Jadi setelah mendapatkan titik potongnya kita langsung bisa membuat garis lurusnya. Nah, titik potong itu ya artinya ketika nilai X-nya 0 dan nilai Y-nya 0. Ya. Ini ada persamaan garis kan? Persamaan garis 2X tambah 4. Yang pertama kita menentukan titik potong di sumbu X. Ya, maka ketika titik potong di sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Ya, kalau menentukan titik potong di sumbu X, ya, nilai Y-nya sama dengan 0. Ya, itu. Nah, berarti kalau Y-nya 0, kita ganti di sini Y-nya 0, ya. 0 sama dengan 2X tambah 4, jadi 2X tambah 4 sama dengan 0, ya. Kemudian 2X sama dengan ini tadi positif 4 di sebelah kiri, dia pindah ke sebelah kanan menjadi harus negatif, ya. Sudah sering ya kita mendapatkan persamaan seperti ini, sehingga X sama dengan negatif 4 bagi 2, X sama dengan negatif 2, maka X-nya negatif 2. Jadi, sehingga titik potong nanti di sumbu X adalah negatif 2,0, ya. Begitupun dengan titik potong di sumbu X. Nah, kalau titik potong di sumbu X, nah tadi ya, ketika titik potong di sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Jadi X-nya diganti dengan 0. Ya, tinggal 2 kali 0 kan 0. Berarti Y-nya sisa 4. Jadi titiknya adalah 0,4. Jadi ingat ya, tadi kan di sini Y-nya 0, X-nya negatif 2. Berarti kan titik itu selalu X, Y ya. Jadi X-nya negatif 2, Y-nya 0, berarti titiknya negatif 2,0. Di sini X-nya 0, Y-nya 4, berarti 0,4. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan atau menggaris di grafik garis. Tinggal titik potong ini. Ya, titik potong. Jadi tadi negatif 2,0 ya di sumbu X. Pasti di sumbu X. Nah, kalau Y-nya 0 berarti titiknya di sumbu X ya. Nih, jadi negatif 2,0. Kemudian di sumbu Y ada ketika X-nya 0 ya 0,4. Nah, kalau sudah mendapatkan kedua titik potong, kita tinggal buat garis lurus seperti ini ya. Nah, inilah garisnya, garis dari 2X tambah 4 ya. Seperti itu ya. Oke, contoh soal nomor 4, tentukan kemiringan garis. Oke.
kemiringan garis tadi ya. Langsung aja sebenarnya ini tinggal dimasukkan di rumus tadi. Ini ada 2 titik, 2,3, 6,8. Dari 2 titik ini kita tentukan. Ini sebenarnya menentukannya terserah mau yang mana. Ini apa, ini X1 Y1 atau ini X1 Y1 terserah. Mau ini X2 Y2, ini X1 Y1 boleh. Nah, di sini Ibu menggunakan ini ya, ini sebagai X1 Y1, jadi 8. Ini Ibu gunakan Y2 X2 ya. Jadi Y2-nya 8, X2-nya 6, Y1-nya 3 dan X1-nya 2 ya. Jadi ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Baru kita masukkan di rumus. Tinggal Y2 kurangnya 1 tadi. Y2 kurangnya 1 berarti Y2-nya 8 kurang 3, X2-nya 6 kurang 2 tadi ya. Tinggal dapat 5/4 ya. Inilah gradiennya 5/4 ya. Oke, setelah Ibu jelaskan, ini ada beberapa ada soal yang harus dikerjakan ya. Nah, ini ada 5 soal yang harus dikerjakan. Soalnya persis seperti contoh yang tadi Ibu jelaskan ya. Oke, cukup sekian. Semangat selalu belajarnya dan semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan semoga wabah ini segera berakhir. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.